Halo Kak, Assalamualaikum, kembali lagi dengan saya Tukang Partus. Nah, di video kali ini saya akan membahas mengenai cara pengisian daftar riwayat hidup pada P3K tahun 2023 ini ya Kak ya. Nah, hal ini saya ambil berdasarkan buku petunjuk pengisian daftar riwayat hidup 2023 di akun SSCASN ya. Oke, untuk lebih jelasnya mari kita simak videonya sampai selesai. Nah, hal pertama yang harus kita lakukan yaitu, tentu kakak-kakak di sini pasti pada tahu dong ya, yaitu dengan membuka akun SSCASN melalui websitenya yaitu SSCASN 2023. Kemudian kita masukkan nomor induk kependudukan dan password yang digunakan pada saat mendaftar SSCASN. Nah, setelah terbuka, akan muncul resume pendaftaran seperti ini ya Kak ya. Seperti pada saat kita mendaftar, sebelumnya itu kan muncul resume pendaftaran. Kemudian pada saat kita cetak itu muncul kartu pendaftar atau kartu daftar. Ya, seperti ini. Ini saya blur ya Kak ya, karena tidak boleh menampilkan data-data pribadi dan sebagainya. Kemudian kita scroll ke bawah, di bagian bawah itu ada muncul tentang selamat Anda lolos administrasi, kemudian selamat Anda lolos atau Anda lulus seleksi P3K tahun 2023. Seperti ini tampilannya. Kemudian tahap selanjutnya yaitu dengan pengisian daftar riwayat hidup bagi peserta yang lulus untuk diusulkan penetapan nomor induk P3K. Nah, ini muncul bagan seperti ini. Apakah Anda ingin melanjutkan pengisian daftar riwayat hidup dan pemberkasan CASN? Nah, ini ada tombol ya, nanti kita klik. Kemudian sebelum itu ada juga tombol pengisian daftar riwayat hidup di bawahnya yang berwarna merah seperti ini ya Kak ya. Kemudian di sampingnya yaitu ada tentang buku petunjuk daftar riwayat hidup yang bisa diunduh. Nah, pada bagian yang tadi ya Kak ya, ada juga tombol tidak. Berarti tandanya Kakak itu memundurkan diri dari CASN ini, P3K ini ya. Setelah itu kalau misalnya ada Kakak klik di tidak, saya ingin mengundurkan diri. Nah, diharapkan di sini mengunggah surat pengunduran diri. Surat pengunduran dirinya itu bisa diunduh, ada formatnya. Nanti Kakak isi kemudian diunggah, kemudian diberikan alasan pengunduran dirinya. Seperti itu ya. Oke. Nah, setelah Anda mengunggah surat pengunduran diri, maka status kelulusan Anda dibatalkan dan Anda tidak bisa lanjut ke tahap pemberkasan. Apakah Anda yakin untuk mengundurkan diri dari seleksi CASN? Nah, ditanyakan lagi untuk dipastikan jawabannya klik tombol iya atau tidak. Kemudian kalau misalnya Kakak sudah mengklik tombol iya, jadi di sini dinyatakan lagi Anda sudah mengundurkan diri dari seleksi CASN dan sudah mengunggah surat pengunduran diri dan surat pengunduran dirinya itu dapat dilihat di sini, di tombol di sini ini ya Kak ya. Yang surat pengunduran diri yang Kakak unggah. Nah, ini untuk pengisian daftar riwayat hidup tadi. Selanjutnya kita klik tombol ya, kemudian klik tombol yang berwarna merah ini ya Kak ya. Nah, pada pengisian daftar riwayat hidup ini ada beberapa bagan yang diisi, dimulai dari data perorangan, kemudian data pendidikan, data pekerjaan, keluarga, organisasi, dan yang terakhir adalah dokumen. Nah, di data pengisian perorangan ini yaitu meliputi biodata yang terdiri dari nomor induk kependudukan, kemudian nama, gelar, tempat lahir, tanggal lahir, kemudian gelar belakang ijazah sesuai ijazah, kemudian tempat lahir KTP dan tanggal lahir yang sesuai dengan KTP. Nah, sebelumnya kan ini pada saat kita mendaftar sudah ada kita isi ya, jadi hal itu udah terintegrasi pada saat kita akan melakukan pengisian daftar riwayat hidup ini. Jadi udah diisi, nanti tinggal Kakak cocokkan lagi apakah sudah benar atau belum.
Nah, itu untuk yang di bagian atas yang sudah terisi. Ada juga agama, email, sama nomor HP, kemudian status perkawinan, jenis kelamin, nomor telepon, dan lain-lain. Kemudian di bawahnya yang perlu kita isi adalah alamat domisilinya. Alamat domisilinya yang sudah terisi yaitu hanya provinsi sama kabupaten dan kota. Untuk kecamatan, jalan, kemudian keterangan lain dari peserta sendiri itu meliputi tinggi badan, berat badan, kemudian warna rambut, bentuk rambut. Setelah itu ada juga ciri khas dan kegemaran. Itu wajib diisi ya. Nah, ini untuk contoh pengisiannya ya, Kak. Contoh misalnya provinsinya ini udah terisi Jakarta, kemudian Kabupaten Jakarta Timur, kemudian dilengkapi kecamatannya, kemudian kelurahan desanya dilengkapi sama jalan, nama jalan kalau misalnya ada, sama alamat lengkapnya, itu termasuk RT RW sama nomor rumah ya. Karena sebelumnya kan ini udah ada provinsi, kabupaten, kecamatan, kelurahan, desa, jadi kita tinggal isi alamat lengkap yang lain yang dukung alamat kita. Kemudian kode pos juga diisi. Nah, untuk keterangan lain ini tinggi badan sekian, berat badan sekian, warna rambut apa, hitamkah, coklatkah, kemudian bentuk rambut itu lurus, keriting atau ikal, bentuk muka oval, bulat atau kotak, kemudian warna kulit sawo matang, putih atau kuning langsat, kemudian ciri khas misalnya kakak punya tai lalat di hidung atau di pipi, kemudian ada cacat tubuh atau tidak, kemudian hobi dan keterangan hobi. Nah, hobinya di sini bisa lebih dari satu ya, Kak. Di sini contohnya hobinya menulis atau menyanyi, kemudian diberikan keterangan menulis apakah, mungkin menulis artikel kah, kemudian menyanyi kah atau bermain musik seperti itu ya. Terus di bawahnya ini ada captcha. Captcha ini kita isi untuk melakukan proses selanjutnya. Nah, ini ya Kak ya, lebih jelasnya. Untuk pilihan hobi sama keterangan hobinya, Kakak bisa lebih dari satu untuk pengisiannya. Setelah kita klik captcha tadi, kita masuk ke bagian pendidikan. Nah, di pendidikan sini ada pendidikan di dalam dan di luar negeri. Kalau misalnya ini kan sebelumnya udah ada terisi ya Kak, nanti kita tinggal perbaiki aja. Mulai dari nomor, tingkat, kemudian nama sekolah, akreditasi, tempat, nomor ijazah, tanggal ijazah, penandatanganan ijazah, gelar depan, gelar belakang. Nah, ini ada aksi ubah ya, kalau misalnya kakak mau ubah dari pendidikan yang tercantum di sini. Kemudian kalau misalnya ada tambah pendidikan, ini kakak bisa cantumkan dari SD, SMP, SMA, sama pendidikan tingginya. Kemudian ada kursus atau latihan di dalam dan di luar negeri. Nah, ini contoh dari pengubahan data pendidikan tadi ya Kak ya, yang dilakukan melalui bagian aksi. Nah, untuk tingkat pendidikannya bisa kita lihat di sini ada S1 contohnya ya. Jurusan apa? Misalnya di sini S1 akuntansi atau kebidanan kayak gitu. Nama sekolahnya apa? Kemudian gelar depan, kalau misalnya tidak ada gelar depan ini kita garis datar. Kemudian gelar belakangnya apa? Kita tulis. Kemudian akreditasi kampusnya apa? Kemudian tempatnya di mana, tempat kita pendidikan, nomor ijazah, tanggal ijazah, kemudian nama pejabat penandatanganan ijazah. Jadi namanya ya Kak ya, bukan pejabat penandatangannya, tapi nama penandatanganannya. Misalnya namanya Usman siapa seperti itu. Nah, sebelumnya perlu kakak ketahui juga untuk data pendidikan ini tidak bisa ditambahkan untuk pendidikan yang setingkat atau pendidikan satu tingkat yang lebih tinggi dari di atasnya dari formasi yang kita lamar atau jabatan yang kita lamar ya. Contoh misalnya kayak tadi kan S1 akuntansi, kita juga ternyata lagi kuliah atau ada ijazah S1 guru. Nah, kita nggak bisa masukin yang S1 gurunya, atau kita ada S2 di atasnya, itu kita tidak bisa memasukkannya. Jadi cukup sampai dengan data pendidikan pada saat kita melamar P3K ini. Ya, selanjutnya untuk pendidikan
di bawahnya. Nah, ini untuk yang data SD, SMP, atau dan SMA ya. Tingkat pendidikan SLTP, kemudian jurusannya SLTP juga. Kemudian nama sekolahnya apa, akreditasi sekolahnya apa. Kemudian tempatnya di mana, nomor ijazah, tanggal ijazah, dan yang terakhir nama pejabat penandatanganan ijazah. Oke, selanjutnya yaitu bagan kursus. Jadi kalau misalnya kakak-kakak yang udah pernah mengikuti kursus ya, ini kita masukkan. Kita lihat di tambah kursus tadi ya kak ya. Nama kursusnya itu apa atau nama pelatihannya apa. Kemudian instansi pemerintah penyelenggara. Jadi siapa yang menyelenggarakan kursus tersebut. Jenis kursusnya itu apa, nanti kita ketik aja, nanti tinggal muncul contohnya misalnya ini aplikasi kepegawaian atau diklat fungsional analisis kepegawaian dan lain-lain ya, tinggal disesuaikan saja. Kemudian tanggal mulainya kapan, tanggal selesai, nomor sertifikat, kemudian jumlah jam, misalnya 30 JPL atau 28 JPL seperti itu. Tempatnya di mana? Kemudian institusi penyelenggaranya itu apa? Ya, nanti bisa ditambahkan. Setelah itu kita simpan. Selanjutnya di part 2.